Ayolah. Marhalah al-murahaqah. Ma makna marhalah al-murahaqah? Marhalah al-murahaqah yakni masa puber. Murahaqah. Bainal hiwar bainal ab wa kadzalika qol. Mm. Faqala faqala al-ab ana qalikun ala ibni Umar. Saya khawatir dengan anak saya yang bernama Umar. Laqad asbaha yakhruju minal bait mata sya. Dia sekarang sudah mulai keluar keluar rumah semaunya sendiri. Mata 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 sya'a, ya. Wa yarji mata sya'a, dan pulang juga nggak tahu waktu gitu intinya. Wala yukhbirni bil makanil ladzi yadhabu ilaih, dan tidak memberitahuku kemana dia pergi. Wala bil isdiqa illadzina yadhabu ma'ahum, dan juga nggak bilang juga dengan siapa dia pergi. Nah, ana khaif alaih, aku takut dengan itu. Faqala al-khal hada syu'unu tabi'i, ini sudah biasa gitu. Alamiah intinya tuh gitu. Ya seperti adik saya juga ya, cowok apalagi kan sudah kuliah kayak gitu kan udah beda, nggak mungkin disamakan sama anak SD, anak SMP yang masih dipantau. Otomatis kan kalau sudah masuk masa remaja itu kan mereka udah punya dunia sendiri. Nah, orang tuanya tuh khawatir gitu. Nah, terus kata temennya, hada syu'ur, hada syu'uru tabi'i, ini sesuatu yang alami gitu kan, syu'ur tabi'i alami. Walakin la tansa anna ibnaka Umar atammas sadisah min umrih. Kamu jangan, kalau anak kamu yang bernama Umar itu sudah umurnya tuh sudah masuk ke usia 16 tahun. Wahwal an fi marhalatil murahaqah, dan dia sekarang masuk ke masa puber. Wala budda an tu'amil bihikmah. Nah, jadi kamu harus apa ya, memperlakukannya itu dengan bijak gitu. Nggak boleh disamakan sama anak kecil yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maksudnya segitu. Wala budda alaika an tu'amil bil hikmah. Kamu harus memperlakukannya itu dengan bijak. Kaifa u'amiluhu bihikmah. Maksudnya aku memperlakukannya dengan bijak tuh kayak gimana ya gitu kan. Faqala al-khal yashuru Umar al-an bi'annahu rajul. Jadi Umar itu sekarang itu merasa kalau dia itu sudah benar-benar seorang pria yang dewasa gitu kan. Hmm. Ya arif ma yang fauhu wa ma yaduruhu. Dia sudah tahu mana yang memang manfaat untuk dia, mana yang memang bahaya untuk dia. Faqala al-ab fil haqiqah ana u'amil Umar katifl. Hmm. Iya sih, sebenarnya aku memperlakukan Umar itu kayak anak kecil masih, katanya tuh gitu. If al kada, lataf al kada, lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu kan kayak anak kecil kan diatur kayak gitu. Kul kada, katakan ini, la takul kada, jangan katakan nih hak seperti ini. Ilbas kada, pakailah pakaian ini, la talbas kada, jangan pakai pakaian kayak gini, gitu kan. Padahal dia udah masuk usia 16 tahun, tapi sama si ayahnya tuh masih diatur kayak gitu kan, kayak anak kecil gitu kan. Nah, si ayahnya tuh ngakuin ke temennya itu, iya sih aku memang memperlakukan Umar itu kayak masih kayak anak kecil gitu. Nggak nyadar ayahnya tuh gitu. Biasanya kan orang tua kayak gitu ya. Faqala al-hal hada uslubu ghairu salim fit tarbiyah. Nah, ini adalah konsep yang nggak apa ya, ghairu salim tuh kurang tepat ya. Fit tarbiyah dalam pendidikan. Muamalat syabab tahtalifu anil muamalatil atfal. Jadi eh, kita bermuamalah dengan anak muda itu beda dengan kita bermuamalah dengan anak kecil gitu. Saya betangaidu Umar angka. Kalau kamu masih memperlakukan Umar itu masih kayak anak kecil, saya betangid. Nah, Umar itu akan menjauhi kamu, gitu kan?
sayabta'id Umar angka. Umar akan menjauhi kamu. Faqala al-ab, hada ma hadatha fi'lan. Iya sih, ini yang terjadi sekarang. Hada ma hadatha fi'lan. Ya, ini yang terjadi, yang sedang terjadi gitu kan, yang terus fahuwa yaqdi mu'damul waqti ma'a asdiqaihi, dan dia menghabiskan banyak waktu. Yakdi itu menghabiskan. Mu'dhamul waktu itu sebagian banyak waktunya. Mu'dham itu apa ya? Mayoritas bisa, sebagian besar bisa, sebagian banyak bisa, sebagian besar waktunya maha asdiqaihi. Jadi akhirnya Umar itu lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya ketimbang sama orang tuanya, karena dia merasa orang tuanya tuh masih kayak memperlakukan dia kayak anak kecil gitu kan. Wala arahu illa qalilan, dan aku nggak ngelihat dia kecuali cuma bentar aja gitu di rumah, mungkin datang mandi tidur, datang makan mandi tidur gitu kan. Selebihnya dia main sama teman-temannya seharian gitu kan. Nah, jadi dia yakdi mu'dhamul waqti ma'a asdiqaihi, dan dia menghabiskan banyak waktu dengan teman-temannya. Faqala al-khal, ghayyir uslubaka ma'a ibnik. Ubah konsep kamu menghadapi apa, anakmu itu, ubah konsepnya katanya. Ghayyir uslubaka ma'a ibnik. Ubah perlakuan kamu terhadap anakmu. Hmm. Tahawar ma'ahu, berdiskusilah dengannya. Wah tarim arohu, dan hormatilah ide-idenya, keinginannya, gitu kan. Argumentasinya, arohu, pendapat-pendapatnya, hormati gitu. Karena kan anak umur 16 tahun tuh kalau sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya apa namanya, ide-ide sendiri, dan dia ingin dihormati kan gitu. Wah, wasa wasa ya'udu ilaik, dan dia kalau kamu sudah merubah konsep kamu terhadap anakmu, dan kamu banyak berdiskusi dengannya, kamu menghormati ide-idenya, pendapat-pendapatnya, maka dia akan kembali kepadamu. Jazakallahu khair ya Khal Umar. Ah, terima kasih, wahai Khal. Khal Umar. Khal tuh kayaknya tuh kayak, kayak, enggak, beda. Aman, Ustazah. Paman. Iya, nah ya benar, paman. Jadi itu pamannya Umar ya di situ, Khal Umar. Jazakallah. Nah, ya Khal Umar. Semoga Allah memberikan pahala untukmu, wahai pamannya Umar, gitu. Ya seperti ayah saya, biasanya curhatnya kan ke paman saya juga. Kalau anak-anaknya tuh ada yang gimana gitu, kan curhatnya ke pamannya. Jadi kalau curhat ke paman tuh kan akhirnya apa, permasalahan kan nggak nyampe keluar, kan. Nah, sesama laki-laki lah untuk menghadapi anaknya itu bagaimana kayak gitu. Nah, ini dia curhatnya ayahnya ke saudaranya atau ke pamannya Umar. Tuh ya, Hol. Saya kira tadi nama orang. Hol, nama pamannya ya. Ternyata kata lain dari Amun itu Hol. Nah, ayo an, man lam ta'rif al-makna, man lam tafham. Ayo, mubasyaratan li'anna satantahil waqt. Nah, sa'ahtar ihda minkum. La. Nafaroni minkum. Dua orang. Ana Ustaz. Man anta ya akhi? Imam Abdul Rauf. Aywa, akhi Imam anta ab, summa akhi Fiki. Hal anta mawujud huna? Nah, Ustazah. Aywa, anta khol, pamannya. Naam, tafaddalah. Ana qalifun ala ibni Umar. La asbaha yakhruju minal bait mata syaa. Ustazah, Wa Afan, apa yarji'u bisa mata syaa. dibesarkan, Ustaz? Oh, kholas. Saya yang Wala yuk al-halu, Ustazah. Fiki khol, summa Khol. Imam ab. Naam. Oh, naam, naam. wala Hada, yukhbiruni bil ladzi yadhhabu ilaihi.
wala bil asdiqa'i alladhina yadhhabu ma'ahum. Ana khaifun alaih. Fikih. Naam. Bentar, Pak. Ada sa'urun tabi'iyun. Walakin la tansa anna ibnaka Umar. Masa bisa ikuti Afan, saya ya. Ikuti saya ya, Hifiki. Atam Afan masa Ustazah, bisa saya syarmin. agak sakit tenggorokan saya ini, Afan. Oh, agak sakit. Ya, diganti nggak apa-apa, Iya, Afan. Hifiki. Afan Ustazah. Iya, diganti nggak apa-apa, Kak? Nah, Ustazah, Afan. Iya, nggak apa-apa. Muhammad Arif. Anta mawjud, Ustazah. Iya. Anta kalhol. Ada su'irun tabi'iyun. Syur. Ada su'urun tabi'iyun. Walakin la tansa anna ibnaka Umar atammus sadisata asyrata min umur wa huwa al-an fi apa ini? Di marhalatil Marhalatil murahaqah wala budda an tu'amilahu bihikmah. Kaifa u'amiluhu bi hikmah? Yas'uru Umar al-an bi annahu rajulun ya'rifu ma yanfa'uhu wa ma yadurruh. Fil haqiqah ana u'amilu Umar katifal. If'al kada, la taf'al kada, qul kada, la taqul kada, ilbas kada, la talbas kada. Hadha uslub ghairu salim fi tarbiyati. Muamalatus sababi takhtalifu an muamalatil atfal. Saya bertaidu Umar anka. Hadha ma hadatha fi'lan. Fahuwa yaqdimu dhumal waqti ma'a asdiqaihi. Wala arahu illa qalilan. Ghayyar uslub. Apa itu, Ustaz? Ghayyar Goyir. Goyir. Ghayyar uslubaka ma'abnik. Tahawar ma'ahu wahtarim ara'ah. Ara'ah wa sayaudu ilaika. Jazakallahu khair ya khala Umar. Aywa. Ahsantuma ya Muhammad Arif wa kadzalika akhi Imam Abdul Rauf. Naam. Wal'an ana sa'aqra lakum awalan summa qalidu sawiyan ba'di. Saya akan membaca, tapi membacanya itu benar-benar seperti percakapan. Jadi walaupun kalian membaca teksnya, tapi bacalah seperti seakan-akan kalian berbicara tanpa melihat teks. Seakan-akan kalian benar-benar bercakap-cakap, gitu ya. Ayo an qalidu sawiyan ba'di, ikuti bersama-sama setelah saya. Di-unmute semua, boleh di-unmute semua. Ayo, hayya bina. Hayya bina, ma makna hayya bina? Mari kita. Mari. Ayo. Ayo. Ayo, wahid, isnani, salasa. Ana qalikun ma'a ibni Umar. Ana qalikun ala ibni Umar. Laqad asbaha yakhruju minal bait mata tasya'a wa yarji' mata sya'a. Laqad asbaha yakhruju minal baiti mata sya'a wa yarji' mata sya'a. Wa la yukhfa bil makanil wala bil
هذا شعور طبيعي. ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم السادسة عشر من عمره. ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم السادسة عشرة من عمره. أيوة. وهو الآن في مرحلة المراهقة. هو الآن في مرحلة المراهقة. ولا بد أن تعامله بحكمة. ولا بد أن تعامله بحكمة. كيف أعامله بحكمة؟ كيف أعامله بحكمة؟ يشعر عمر يشعر عمر الآن يشعر عمر الآن يشعر عمر الآن بأنه رجل. يشعر عمر الآن بأنه رجل. يعرف ما ينفعه وما يضره. يعرف ما ينفعه ولا يضره. يعرف ما ينفعه وما يضره. يعرف ما ينفعه وما يضره. في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. الطفل boleh katifel, boleh katifli. في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. افعل كذا لا تفعل كذا. افعل كذا لا تفعل كذا. قل كذا ولا تقل كذا. قل كذا ولا تقل كذا. البس كذا لا تلبس كذا. البس كذا ولا تلبس كذا. هذا أسلوب غير سليم في التربية. 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 معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. سيبتعد عمر عنك. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. هذا ما حدث فعلا. هذا ما حدث فعلا. فهو يقضي مع أصدقائه. فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه. ولا أراه إلا قليلا. ولا الأخرى هذا ما حدث فعلا. فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه ولا أراه إلا قليلا. كما ada safian bahwa wala aman غير أسلوبك مع ابنك. wiru lama abadi تحاور معه ma'ahu واحترم أراه dari سيعود إليك. ya غير أسلوبك مع ابنك. تحاور معه واحترم أراه سيعود إليك. سيعود إليك. wiru abadi wa ma'ahu tahri lay جزاك الله خير يا خال عمر. jazakallahu khairan ya خير يا خال عمر. أيوة جزاك خيرا يا خال عمر. طيب. والآن ya أيوة أنت كخال أنا
Ana qalik ma'a ibni Umar. Laqad asbaha yakhruju minal bait mata tasha wa yarji' mata sya. Kan? Ana qalikun ala ibni Umar. Laqad asbaha yakhruju minal bait mata sya wa yarji' mata sya. Wala yukhbirni wala yukhbiruni bil makanil ladzi yadhhabu ilaih wala bil asdiqa'il ladzi yadhhabu ma'ahum. Ana khaif alaih. هذا شو هذا شعور طبيعي طبيعي Ayo. ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم السادسة عشرة من عمر Min من umri. عمري Min من umri. عمري من عمري Ah, وهو 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 أنا في مرحلة murahaqah. المراهقة ولا بد أن تعامله بحكمة. أيوة أحسنت يا أختي. كيف أعامله بحكمة؟ يشعر عمر الآن بأنه رجل يعرف ما ينفعه وما يضره. طيب، في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. افعل كذا لا تفعل كذا، قل كذا لا تقل كذا، البس كذا لا تلبس كذا. هذا أسل... هذا أسلوب غير أسلوب. هذا أسلوب غير سالم في سليم. التربية. أيوة. سليم. عليكم هذا السلام. أسلوب غير سليم في التربية. هذا أسلوب غير سليم في التربية. آه. معاملة معلمة الشباب تخ- تختلف عن معاملة الأطفال. معاملة الشباب معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. Saya سيبتعد Angka. عمر عنك. نعم، سيبتعد عمر عنك. سيبتعد عمر عنك. طيب، هذا ما حدث فعلا، فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه ولا أراه إلا قليلا. غير أسلوب غير 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 أسلوبك مع ابنك. تحاور معه واحترم آراءه وسيعود إليك يعود إليك. وسيعود إليك. جزاك الله خيرا يا خال عمر. نعم. طيب يا أختي نادية، أحسنت يا أختي، شكرا. والآن نعم، أنا سأبين لكم قليلا فقليلا. أنا قلق. Kolikun hada al-makna yakni khawatir. Kolikun. Ingat-ingat kolikun. Karena kolikun ini dalam beberapa judul di Al-Arabiyah Baina Yadik sering muncul. Kolikun. Jadi misal kalian melihat teman kalian sedang galau gitu kan. Mada hadatha ya akhi. Apa yang terjadi padamu? Wahai saudaraku. Anak kolikun. Misalkan si siapa? Nadia misalkan lagi galau gitu kan, terus cerita ke Ukti Kolbi, ya Ukti Kolbi, Isma ini, dengarkan aku, anak kolikun hadal yaum, aku hari ini tuh lagi galau katanya begitu. Kolikun, nah, ingat-ingat kolikun, istakdim fi yaumiyatikum, gunakan di keseharian kalian kolikun, ya. Ya, anak kolikun ala ibni Umar, ya aku galau, bisa khawatir, bisa overthinking, bisa ya bahasa anak muda sekarang tuh kolikun. Hmm. Ma ibni Umar, kolikun atas apa? Atas anaknya yang bernama Umar. Lakot asbaha, kot ini telah ya, bahasa Arabnya telah. Lakot asbaha, asbaha tuh menjadi, ya dia tuh sekarang tuh jadi kayak gini loh, apa ya, jadi apa, jadinya tuh kayak gini, yakhruju minal bait, dia tuh keluar dari rumah mata sya'a. Mata sya'a tuh ya kapanpun yang dia mau. Gitu kan, sya'a tuh
Masyi, pernah dengar masyita nggak? Masyiti ya ukhti gitu, suka-suka kamu lah gitu kan. Oh masyitu, suka-suka aku gitu. Kalau ini mata sya'a ini kan dia ya, domirnya tuh balik ke si Umar itu. Mata sya'a, kapan dia mau. Gitu. Mata sya'a, kapanpun dia mau. Wa yarji, dan pulang. Nih kenapa pakainya yarji? Karena ini domirnya masuk ke Umar. Dia kan lagi ngomongin Umar. Roja ayarji'u. Yarji'u itu kalimat artinya adalah pulang. Dari kata roja ayarji'u. Dikasih domir huwa, fi'il mudhore, yarji'u. Jadi artinya dia pulang. Kenapa di sini dia pakainya domir apa, kata kerjanya mudhore? Kenapa nggak pakai kata madhi? Padahal kan ini juga pulangnya bisa kemarin kayak gitu-gitu kan. Kenapa di sini dia pakainya mudhore semua? Ya khruju minal bait. Ini kan dia menceritakan ke pamannya ya. Padahal ini kan yang diceritakan sudah kejadian juga ya. Tapi karena ini sebuah kebiasaan, maka ini kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Present continuous ya, apa sesuatu yang hadir, apa yang dilakukan sekarang berulang-ulang gitu. Nah, itu pakainya tetap memakai domir apa? Tetap memakai kata kerja yang mudore gitu ya. Dia tuh sudah dilakukan kemarin, tapi karena itu sebuah kebiasaan dilakukan terus-menerus, maka dia menggunakan apa? Kata kerjanya itu mudore di sini. Jadi yakhruju, yarji'u gitu kan. Mata sya'a, kapanpun yang dia suka, kapanpun dia suka. Wala yukhbiruni, dan dia juga tidak mengabari aku. Min kalimatnya akhbaro yukhbiru. Akhbaro yukhbiru itu artinya adalah mengabarkan. Siapa yang mengabarkan di sini? Umar. Wala yukhbiruni, dan Umar tidak, karena ada kata la di sini, tidak yukhbirni, dan dia tidak mengabari aku. Karena di sini ada ni. Nah, di sini kan aku, jadi domirnya tuh balik ke aku. Wala yukhbiruni, dan yu-nya di sini balik ke Umar. Yukhbiruni, ni itu balik ke aku, bapaknya. Bil makanil ladzi, dengan tempat. Makanun itu artinya tempat. Ayo makan, ayo zaman gitu kan. Ayo makan itu, tempat. Kalau kita makan artinya makan ya. Kalau makan dalam bahasa Arab itu artinya tempat. Ingat-ingat kak, kafnya panjang. Bil makanil ladzi yadhabu ilaih, dia tidak mengabari kemana, ke tempat apa, ke tempat yang mana gitu kan. Dia pergi, yadhabu ilaih, yang dia datangi gitu kan. Wala bil asdiqai, dan juga dengan teman-teman alladzina yadhabu ma'ahum, yang pergi dengan dia. Nah, asdiqo ini jamak dari sodiqun. Sodiqun itu artinya teman. Kalau asdiqo itu artinya teman-teman. Jadi si ayahnya ini nggak tahu mana ya teman-temannya, dengan siapa dia pergi gitu kan, bingung ayahnya. Alladzina yadhabu ma'ahum. Nah, alladzina ini balik ke teman-temannya. Alladzina itu balik ke teman-teman. Yadhabu ma'ahu, yang pergi dengannya, dengan siapa nih? Umar. Ana khaif alaih. Khaif itu maksudnya di sini adalah takut. Jadi ana khaif alaih. Alaih ini alaih ini balik ke si Umar. Aku takut dengan hal itu, bisa dengan Umar bisa. Afwan Ustazah, mau tanya. Ya, boleh. Itu yang tadi memakai fi'il mudhore padahal itu sudah berarti itu karena di dalam atau bagaimana? Gimana? Maksudnya bisa juga di dalam cerita atau hanya karena karena sudah terjadi kebiasaan? Karena terjadi kebiasaan. Karena ini kenapa dia pakainya mudore, padahal ini kan sudah terjadi ya. Ini kan Iya, nah ceritakan Ustazah. kemarin-kemarin kan. Tapi dia pakainya itu tetap dipakai mudore sama dia karena ini sebuah kebiasaan yang berlangsung terus menerus. Jadi dia makanya film mudore gitu. Paham ya? Padahal ini Selain itu apa ada lagi? yang saya pahami dari cerita ini kenapa menggunakan mudore, alasannya sih itu untuk di cerita ini ya. Tapi kalau saya kurang tahu kalau di kasus yang lain kan kita terjemahan itu kadang menyesuaikan konteks. Nah,
Ini kan saya menyesuaikan konteksnya ini, gitu. Gimana, Ahi? Nah, Mas ada. Pak, atau ada ini lagi? Ada Nah, kasus yang lain misalkan? Nggak apa-apa, diskusi aja. Belum ya, belum ada ya. Nanti kalau ada lagi nanti bisa didiskusikan ya. Tapi kalau untuk cerita ini, kenapa dia memakai mudore? Karena ini sebuah kebiasaan yang masih berlangsung terus-menerus. Coba kalian lihat di cerita bahasa Inggris tuh juga gitu. Kalau ada bahasa Inggris tuh, dia tetap memakainya tuh present continuous. Jadi sesuatu yang memang sudah dilakukan kemarin, tapi apa tetap menjadi sebuah kebiasaan yang itu akan berlangsung terus-menerus kayak gitu. Akhirnya dia menggunakan yaitu fi'il mudhari yang akhirnya fi'il mudhari itu walaupun sudah dilakukan kemarin tapi akan dilakukan lagi. Nah, itu akhirnya menggunakan fi'il mudhari itu gitu. Tidak menggunakan fi'il madhi. Karena apa? Kalau menggunakan fi'il madhi itu kan berarti sudah dilakukan kemarin dan belum tentu dilakukan lagi. Nah, sedangkan ini ayahnya ini kan galaunya karena si Umar ini kan selalu melakukan itu gitu loh. Dia pergi seenaknya sendiri, datang seenaknya sendiri, tidak ngabarin gitu kan. Itu merupakan sebuah kebiasaan yang akhirnya si ayahnya ini tuh bicaranya dengan menggunakan fi'il mudhore yang sekarang dilakukan gitu. Nah, pertanyaan yang menarik ya, Imam. Itu ya alasannya. Kalau untuk alasan yang nah, ini saya kurang tahu, yang pasti untuk konteks ini sih begitu gitu. Atau nanti barangkali bisa ditanyakan ke pengajar sorof ya yang lebih intens lagi ya ininya untuk pembahasannya gitu. Nah, enaknya bahasa Arab itu kan dia luas pembahasannya, apalagi kalau sorof, nahu gitu-gitu. Kalau kita membahas membahas sorof, nahu dalam cerita ini, wah, satu mata kuliah, 1 jam mata kuliah itu kurang ya, karena di sini banyak sekali detail-detailnya. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, saya suka sekali menganalisis kenapa ya dia menggunakan domir ini. Oh, karena ini domirnya karena ini baliknya ke Umar. Sedang ada kata alaih ini aja saya, oh ini alaih itu dengan hal itu bisa, dengan yang dilakukan Umar bisa, dengan balik ke Umar juga bisa gitu kan. Banyak yang bisa kita teliti lagi. Terus tuh apa lagi nih? Nah, ada syu'ur tabi'i. Nah, ini adalah hal syu'ur ini kan min kalimati sya'ar, syu'ur. Syu'ur itu kan rasa. Nah, ini umum dirasakan, tabi'i alami gitu kan. Ini umum dirasakan alami, hal yang alami dirasakan karena nggak cuma ayahnya Umar aja yang merasakan hal ini, banyak orang lain juga merasakan termasuk ayah saya pribadi juga merasakan hal itu gitu kan, khawatir dengan anaknya yang sudah memasuki masa remaja gitu kan. Itu sudah umum, sudah alamiah lah, tobi'i. Tobi'i ini bisa diartikan alamiah gitu kan. Walakin latansa, akan tetapi, walakin itu kan artinya akan tetapi, latansa, jangan lupa. Nah, kenapa menggunakan tak? Karena domirnya apa? An? Anta Ustaz. Anta. Ya, anta. Karena dia berbicara langsung ke ayahnya Umar. Nah, ini yang biasanya saya biasakan ya kalian. Walatansa. Nah, latansa. Oh, ini ada la berarti kan fiil nahi ya, larangan. Tansa. Kenapa ya dia di sini makainya tak? Kenapa dia bukan memakai eh, tan apa gitu kan domirnya yang lain tuh. Oh, ternyata tansa ini untuk anta. Otomatis pastinya kalau nggak ngerti, kali kita melarang dia kan sah. Orangnya aja nggak ada mau dilarang. Kalau nya atau kan bisa larang walatan lupa gitu. Nah, ke Umar bahkan nah, ini kenapa dia ibnaka bukan ibnaki bukan ibni. Karena ka di sini adalah artinya anak kamu, kepemilikan. Nah, kenapa di sini menggunakan ka gitu. Nah, walaupun misalkan kita baru belajar bahasa Arab, coba belajar untuk menganalisis. Walaupun kalian belum belajar teorinya secara detail, tapi kalau kalian membiasakan diri untuk menganalisis kata per kata, insya Allah nanti
akan ketemu. Oh, ini kenapa kayak gini? Oh, karena ini. Nah, ibnaka kenapa ya? Ibnu harusnya kan ini katanya tuh ibnun. Ibnun itu kan harusnya anak. Kenapa kok ditempeli ka ya di sini? Oh, ternyata kepemilikan. Oh, kalau anta itu ibnaka. Kalau anti berarti ibna apa ya? Akhirnya kalian mencari kan, mencari sendiri. Oh, kalau anti itu ibnaki, gitu kan. Terus lagi kalau misalkan kepemilikannya dia, anaknya dia gitu, berarti apa ya? Oh, ibnahu gitu. Oh, kalau anaknya dia perempuan apa ya? Oh, ibnaha gitu. Terus kalau anakku ibni. Nah, biasakan seperti itu. Akhirnya kalian belajar sendiri kan? Karena apa? Karena memunculkan rasa penasaran dari dalam diri. Nah, cara belajar bahasa tuh gitu. Walaupun kalian belum belajar teorinya secara keseluruhan, tapi kalau kalian sudah belajar dari apa ya intinya tuh praktek dulu, insya Allah bisa. Anna ibnaka Umar, bahwasanya anak kamu Umar yang bernama Umar itu atamma, atamma itu tamma. Eh, Kalian pernah mendengar kata tamam gitu. Nah, itu kan juga dari kata tamma. Tamma yatimu. Purna. Tamam. Nah, itu pokoknya kalau kalian dengar tamma itu, kalau kalian menemukan kata-kata tamma, oh itu berarti mencakup, mencapai itu tamma. Nah, atamma sadisa asyar min umrihi. Nah, anak kamu itu sudah mencapai usia berapa? Sadisa asyar? Sadisa asyarah? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Atamasa disata asyroh min umrih. Atamasa disata asyroh min umrih. Dia sudah mencapai usia 16 tahun dari umurnya. Wahu umrihi. Nah, ini kenapa kok umrihi bukan umruka, bukan umri, bukan umruki. Kenapa Cerita kok umrihi? cerita Balik ke siapa itu? Umrihi itu umurnya siapa? umurnya Umar. Umurnya Umar. Nah, biasa kan munculkan rasa penasaran. Oh, Kak Umrihi ini baliknya ke Umar ya ya ya. Wahwal an. Nah, dan dia sekarang al-an itu artinya sekarang fi marhalatil murahaqah. Nah, di di masa puber. Marhalah itu masa bisa. Terus marhalah itu bisa diartikan juga angkatan, bisa diartikan apa lagi? Tingkatan. Nah, angkatan kalau kayak kalian gini kan Fimar Halatisania gitu kan. Di angkatan yang kedua gitu bisa. Terus apalagi marhalah, marhalah apa ya kira-kira angkatan tahun keberapa ya kalian istibadah tadi saya lupa. Ya, itu bisa dinikan angkatan ya, bisa masa bisa juga. Nah, marhalatil murahaqah, al murahaqah ada makna bisa diartikan puber. Terus apa lagi ya? Masuk ke remaja, murahaqah, murahaqah. Ya, puber. Fi marhalatil murahaqah, masuk ke apa ya? Remaja. Heeh. Nah, remaja itu kan masa pertengahan, nggak mau dibilang anak kecil, tapi juga belum masuk ke masa rojul, belum belum bisa dibilang dewasa banget gitu. Jadi masa transisi. Nah, biasanya memang serba salah untuk menghadapi anak-anak, bukan anak-anak, menghadapi orang-orang yang ada di marhalah murahaqah ini. Nggak mau dibilang anak kecil, tapi dia juga belum mencakup usia yang dewasa gitu. Biasanya kayak gini tuh masuk SMA, mau lulus SMA baru masuk kuliah, kayak itu marhalah murahaqah. Wala budda an tu'amiluhu bihikmah. La budda. La budda ini harus. Ya. Wala budda an tu'amiluhu bihikmah. Kamu harus memperlakukannya itu bihikmah. Bihikmah ini dengan bijak. Kalau artinya di sini itu dengan bijak. Sebenarnya ini tuh bihikmah itu bisa dipakai di kata-kata yang lain ya, bisa diartikan dengan arti yang lain. Tapi kalau kita mengartikan bahasa Arab itu nggak bisa huruf per huruf itu nggak bisa. Misalkan kalian mencari hikmatun gitu dalam bahasa Arab mencari di Google misalkan Google Translate hikmatun terus artinya adalah hikmah gitu kan nggak nyambung. Wala budda antu amilu hikmah kamu harus memperlakukannya dengan hikmah.
Maksudnya apa ya dengan hikmah? Nah, itu kan kalau kalian artikannya secara harfiah, satu per kata. Kalau bahasa Arab diartikan kata per kata, itu akhirnya apa? Rancuh. Kalian pernah nyoba nggak menerjemahkan bahasa Arab satu teks gini, coba terjemahkan ke Google Translate gitu. Rancuh kan hasilnya. Karena apa? Karena tidak Google Translate itu masih belum bisa menyesuaikan konteks. Nah, tapi kalau otak kita, karena kita sering membaca tulisan bahasa Arab, sudah tahu nahu sorofnya, sudah tahu kaidahnya, sudah tahu jalan ceritanya, akhirnya apa? Kita bisa menyesuaikan artinya. Akhirnya kita bisa mengartikan bahwasanya bihikmah ini artinya di sini, di konteks percakapan ini artinya adalah dengan bijak gitu kan. Nah, itu arti yang paling sesuai. Misalkan diartikan yang lain boleh nggak, Bu? Boleh. Yang penting apa? Yang penting sesuai. Jadi nggak boleh melenceng terlalu jauh ya. Misalkan ada sinonim kata-kata yang hampir mirip-mirip dengan bijak, bijaksana boleh gitu, nggak apa-apa. Namanya orang mengartikan kan memang nggak bisa plek ketiplek gitu kan, harus yang huruf secara kata per kata tuh nggak bisa. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan konteksnya, akhirnya apa? Akhirnya terjemahannya itu jadi bagus gitu. Wah, aduh, 3 menit lagi. Kaifa wa'amiluhu bihikmah, bagaimana aku memperlakukannya dengan bijak, maksudnya itu gimana ya caranya gitu. Umar al-an bi annahu rajul yash kalimat sya'ru yash'uru itu Quran. Nah, pakai ya di situ karena fi'il mudhari'nya huwa, yang di sini Umar Umar al-an yang sekarang dirasakan Umar bi annahu rajulun, kalau dia itu sudah menjadi seorang yang dewasa gitu. Jadi Umar tuh merasa kalau dia tuh udah dewasa. Eh, ya arif ma yang fauhu wa ma yaduruhu. Dia udah tahu mana yang memang manfaat untuk dia, mana yang berbahaya ya. Jadi dia tidak mau arif ya, arif itu araf ya rifu. Nah, kenapa pakai ya di sini? Karena itu Umar domirnya. Ya rifu. Dia tahu ma yang fauhu, mana yang manfaat dan yang berbahaya. Ya durruhu min kalimat. Durro ya durru. Nah, coba kalian misalkan kalian menemukan kata kerja ya. Ya durruhu. Oh, coba cari dari kata apa itu dia. Dorro ya duru. Oh, dorro ya duru kata asalnya. Kenapa di sini dikasih ya? Oh, karena Umar domirnya huwa gitu. Ya duruhu. Nah, itu balik ke dia ya. Apa yang membahayakannya itu. Dia tahu apa yang membahayakannya. Nah, itu coba biasakan untuk menganalisis hal-hal itu agar apa? Biar bahasa Arab kita tuh nempel gitu di otak kita ketika kita menemukan kata seperti itu lagi tuh benar-benar mudah untuk mengartikannya, mudah memahaminya, dan untuk berbicara juga kita akhirnya lebih mudah juga karena kita terbiasa menganalisis. Fil hakikoh, sebenarnya, jadi kalau kalian menemukan kata fil hakikoh itu artinya sebenarnya. Gitu. Actually, kalau dalam bahasa Inggris ya, yang suka bahasa Inggris di sini, actually sebenarnya, ana u'amilu Umar katifel. Ana, saya, u'amil, memperlakukan Umar katifli. Kenapa ada K di situ? Katifli, K itu katifli, karrojuli, Nah, biasa saya bilang ke kalian ya, kalau misalkan saya memerintahkan kalian untuk kamu 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 ka anta kal ab wa anta kal hol gitu kan. Nah, itu sebagai gitu kan. Bisa diartikan sebagai, gitu kan, bisa diartikan seperti gitu. Kita sesuaikan konteksnya. Ana u'amilu Umar katifli. Saya memperlakukan Umar seperti anak kecil. If'al kada. If'al ini fi'lil apa? If'al Amar. amar. Benar sekali. Fi'il amar. Fi'il amar untuk anta. Kalau untuk anti? If'ali. Nah, if'ali. Gitu. Nah, kenapa ya di sini kata kerjanya kok mati ujungnya? Oh, ternyata ini fi'il amar, kata perintah. Oh, berarti kata perintah itu ujungnya itu pasti mati semua. Nah, itu namanya menganalisis.
Oh, berarti nanti kalau ada kata kerja terus ujungnya mati kayak if'al gitu kan. Terus ilbas gitu. Oh, berarti itu kata perintah gitu. Kalau kata perintah itu ujungnya mati. Oh, kata larangan juga ujungnya mati. Kalau perintah itu depannya nggak ada la-nya, tapi kalau larangan itu depannya ada la-nya. If'al, nah, lakukan. If'al kada. Kada tuh kayak gini gitu kan. La taf'al itu berarti ada la-nya. Ada la-nya terus ujungnya mati juga. La taf'al, oh berarti itu fi'il nahi. Fi'il nahi itu kata larangan. La taf'al, jangan lakukan kada. Jangan lakukan seperti ini. Wakul kada, katakan kayak gini. La takul kada, jangan berkata seperti ini. Kan Ilbas saya, tuh labisa yalbasu. Afan Sudah saya. apa lewat ya waktunya. Gimana? Mana? Kalau latansa untuk domir perempuan jadinya bagaimana sudah? Latan salatan say. Latan saya. Hmm, Ya, syukran sudah. ya. Yang biasa kami pakai sih latan say. Latan saya ukhti, latan say itu bisa. Mm-mm. Dibacanya gitu. Walat ilbas, ilbas itu pakailah. Labisayal basu dari kata labisayal basu ilbas. Pakailah. Pakai pakailah ini. La talbas kada, jangan pakai ini. Nah, hada uslub ghairus salim. Ini adalah uslub, ini bisa diartikan konsep, bisa diartikan apa lagi? Kalau dalam ilmu nahu itu uslub artinya uslub tatanan, bisa diartikan konsep, Struktur. terus apa lagi? Struktur. Struktur bisa, terus apa lagi? Macam-macam. Ya, jadi kan kalau misalkan kalian mengartikan uslub, ini kan artinya bisa banyak nih. Karena apa? Karena dalam bahasa Indonesia sendiri itu sinonim-sinonim yang hampir mirip kan juga banyak ya. Nah, jadi pinter-pinternya kita mencari mana ya kira-kira makna yang paling sesuai. Coba kalian lihat di kamus. Buka kamus itu. Kan biasanya ada arti dari bahasa Arab itu kan banyak tuh maknanya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ya nggak sih? Nah, itu kan berarti pinter-pinternya kita mencari mana ya yang paling sesuai dengan konteksnya gitu. Mana yang kira-kira yang paling tepat. Nah, menurut saya yang paling tepat di arti uslub di sini di percakapan ini adalah konsep hada uslubu ghairu salim. Ini adalah konsep yang kurang tepat, ghairu salim, kurang tepat fit tarbiyah dalam ilmu pendidikan. Nah, ya sayang sekali waktu kita habis. Saya mohon maaf, saya takut mengambil apa Ustadz setelah ini menunggu. Aywa, syukran ala ihtimamikum, syukran ala khudurikum, wa atlubu afan minkum idza wajadtum minni an-nuqsan. Asa an yanfa'na bima ta'allamna al-yaum. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. La tansa istakhdimu al-lughah al-arabiyyah fi yaumiyatikum. Jangan lupa gunakan bahasa Arab di keseharian kalian. Wala tansa istami'u katsiran al-lughah al-arabiyyah. Simak banyak-banyak bahasa Arab. In YouTube, imamin televisi, televisi, imamin jawal, wa ghairi dzalik. Naam, syukran. Sanaltaqi maratan ukhra insyaallah fi yaumil isnin. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.